Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai motivasi belajar. Perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Irfan Valentine, dan yang kedua, Muhammad Ihsan Nur. Materi yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Selain itu, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan suatu tindakan karena mereka ingin melakukannya. Selanjutnya itu belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa atau intrinsik dan dari luar diri siswa atau ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik meliputi hasrat, keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam membelajarkan siswa. Tiga komponen utama dalam motivasi belajar. Pertama, yakni kebutuhan. Kebutuhan terjadi apabila individu merasa tidak ada keseimbangan antara apa yang ia miliki dengan apa yang ia harapkan. Misalnya, mahasiswa merasa hasil belajarnya rendah, padahal memiliki buku pelajaran yang lengkap. Ia membutuhkan hasil belajar yang baik dan mengubah cara belajarnya. Kedua, dorongan. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Misalnya, siswa kelas 3 SMA mempunyai harapan untuk diterima di Fakultas Kedokteran. Karena itu, dia berusaha belajar dengan baik dan mengambil kursus. Dan yang terakhir atau ketiga, yakni tujuan. Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. Misalnya, seorang siswa belajar sangat keras untuk lulus ke Fakultas Kedokteran. Materi yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perbedaan motivasi belajar. Faktor yang pertama yaitu perbedaan fisiologis atau psychological needs, seperti rasa lapar, haus, dan hasrat seksual. Yang kedua yaitu perbedaan rasa aman atau safety needs, baik secara mental, fisik, dan intelektual. Yang selanjutnya perbedaan kasih sayang atau afeksi, atau sering disebut dengan love needs. Selanjutnya perbedaan harga diri atau self-esteem needs, contohnya prestis memiliki mobil atau rumah mewah, jabatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perbedaan aktualisasi diri atau self-aktualisasi, tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang dapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ialah motivasi belajar berasal dari faktor internal. Motivasi internal yang dimaksud adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Sumber motivasi internal adalah keadaan individu sendiri, bukan atas pengaruh dari luar diri individu. Dan yang kedua adalah motivasi belajar dari faktor eksternal. Dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat memengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Materi yang selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya.
Nilai-nilai yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi belajar yang sangat kuat. Selanjutnya yaitu hadiah. Hadiah dapat menjadi motivasi belajar yang kuat di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Selanjutnya kompetisi. Persaingan baik individu maupun kelompok dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar karena terkadang siswa akan lebih semangat dalam mencapai hasil yang terbaik jika memiliki saingan. Selanjutnya, ego involvement. Menimbulkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai sebuah tantangan sehingga bekerja keras adalah suatu bentuk motivasi yang cukup penting. Selanjutnya, memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan diadakan ulangan. Selanjutnya, mengetahui hasil. Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi belajar anak karena siswa akan lebih terdorong untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. Selanjutnya, pujian. Pujian adalah bentuk penguat yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Yang terakhir, hukuman. Hukuman adalah bentuk penguat yang negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana bisa menjadi alat motivasi belajar anak. Tips meningkatkan motivasi belajar. Pertama, bergaul dengan orang-orang yang senang belajar. Kedua, belajar apapun yang bisa dipelajari. Ketiga, mencari motivator. Dan yang terakhir, bergaullah dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikiran positif. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan pengucapan kata atau tulisan yang kurang tepat, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.